Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru yang sudah bersedia hadir di sini. Terima kasih. Pada pagi hari ini Pak Bayin sebagai guru PJOK di Sekolah SD Negeri 1 Wanaguro kita akan melaksanakan sebuah presentasi mengenai kegiatan PKG PJOK yang terkait rencana tindak lanjut perencanaan pembelajaran PJOK berbasis proyek. Nah, PKG ini sebenarnya banyak sekali muatannya, banyak inovasi-inovasi baru dalam proses pembelajaran yang bisa diterapkan, ya Pak Bayin. Nah, harapan saya, harapan kami, rekan-rekan Bapak Ibu guru semuanya, semoga ilmu-ilmu yang Pak Bayin dapatkan di dalam proses PKG tersebut bisa diterapkan dengan maksimal dan bisa membawa kemajuan bagi siswa-siswi kita SD Negeri 1 Wanaguro, utamanya dalam mata pelajaran PJOK. Jadi kalau biasanya PJOK itu hanya terpancang pada praktek, kemudian teori, sekarang ada berbasis proyek. Nah, untuk itu monggo Pak Bayin selaku pengampu guru PJOK menjelaskan kepada rekan-rekan guru mengenai presentasi dan konten yang akan ditampilkan. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya boleh dilanjutkan oleh presentasinya Pak Bayin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bunia selaku Wakil Kepala Sekolah telah membuka acara. Untuk selanjutnya agar waktunya tidak terpotong lama, saya di sini akan mempresentasikan tentang rencana tindak lanjut atau RTL yang bertemakan tentang perencanaan pembelajaran PJOK berbasis proyek. Terus selanjutnya dengan judul program yaitu pembelajaran game PJOK interaktif. Selanjutnya, pembelajaran PJOK interaktif yang sudah saya rencanakan memiliki latar belakang, yaitu pada pembelajaran PJOK yang saya lakukan setiap hari di kelas, secara praktik maupun teori masih terdapat siswa yang kurang meminati atau menikmati pada setiap materi pembelajaran yang saya lakukan, ya, karena pembelajaran tersebut mungkin lebih banyak di praktek ataupun pembelajaran pada umumnya secara teori itu di kelas hanya monoton, ya, terus hanya mengerjakan soal, membahas soal seperti itu aja. Makanya banyak siswa yang mungkin kurang paham, kurang efektif dalam proses pembelajarannya. Oleh karena itu perlu diadakan peningkatan kemampuan gerak, peningkatan kemampuan pengetahuan pembelajaran PJOK. Yang terakhir yaitu pembelajaran interaktif, inovatif, serta memilih strategi dan metode pembelajaran yang tepat agar peserta didik tersebut dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan meningkatkan pemahaman kepada peserta didik tersebut. Selanjutnya, kemudian di pembelajaran game PJOK interaktif yang berbasis proyek memiliki tujuan program, yaitu ada 3. Yang pertama, memberikan pengetahuan tentang pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik agar dalam pelajaran lebih bervariasi dalam segi metode ataupun segi pembelajaran lainnya. Seperti itu. Makanya saya di sini kenapa memberikan pembelajaran secara interaktif agar siswa tersebut tidak jenuh, tidak bosan dalam melakukan pembelajaran yang saya lakukan di setiap harinya. Kemudian yang kedua yaitu memberikan pemahaman tentang materi pelajaran PJOK yang bervariasi, yang sudah saya sebutkan tadi di awal, yaitu pembelajaran PJOK pada umumnya hanya di kelas membahas soal, terus membahas teori-teori yang akan dilakukan sebelum praktek. Di sini saya bertujuan membuat program tersebut agar siswa lebih semangat dalam proses pembelajaran, tidak jenuh maupun tidak monoton. Kemudian yang ketiga yaitu mengolah pembelajaran PJOK yang berdiferensiasi, baik dalam proses pembelajaran praktik maupun teori. Selanjutnya, kemudian capaian dan hasil yang diharapkan setiap tujuan. Yang pertama yaitu peserta didik terlibat aktif dalam peran dan karakteristik masing-masing dalam proses pembelajaran dengan perasaan yang senang gembira. Makanya itu di pembelajaran ini, ya, siswa dituntut lebih aktif
dan berpusat di peserta didik agar pembelajaran lebih efisiensi dan efektif. Kemudian yang kedua yaitu peserta didik dapat memahami pembelajaran PJOK yang dilakukan. Kemudian yang ketiga, guru berperan sebagai fasilitator dalam model pendidikan olahraga dengan tetap melakukan pengawasan terhadap peserta didik. Seperti yang biasa saya lakukan di pembelajaran atau akhir pembelajaran, saya memberikan game kepada peserta didik agar peserta didik lebih memahami dalam proses pembelajaran, kemudian peserta didik dapat memecahkan masalah dalam pembelajaran tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu guru bekerjasama dengan guru lain untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna. Selanjutnya, kemudian untuk struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Untuk struktur programnya yaitu ada 3, pembelajaran PJOK yang interaktif dan inovatif. Kemudian yang kedua, pembuatan pembelajaran game interaktif inovatif setiap akhir pembelajaran setiap subbab. Jadi di sini mulai materi A sampai materi C atau akhir nanti dikelompokkan semuanya, dijadikan game jadi satu agar siswa tersebut dapat mempelajari pelajaran yang sudah dipelajari di dalam kelas maupun di lapangan secara berdiferensiasi atau berpusat kepada peserta didik. Kemudian yang ketiga yaitu penanggung jawab adalah guru maupun PJOK atau saya sendiri. Kemudian untuk mitra komunitas belajarnya, yang pertama yaitu Ibu Lili Suryati sebagai kepala sekolah selaku penanggung jawab dan fasilitator kepada guru maupun PJOK. Kemudian yang kedua yaitu Pak Bain atau saya sendiri sebagai guru PJOK sebagai pelaksana dan fasilitator dalam proses program pembelajaran tersebut untuk mengintegrasi pengetahuan dan praktik. Kemudian yang ketiga yaitu Bu Yulia dan Bu Nia sebagai wali kelas 5 dan kelas 6 membimbing dan menjadi rekan saya sendiri atau rekan sejawat saya dalam proses pembelajaran interaktif tersebut. Di sini bertujuan yaitu meminta saran bagaimana karakteristik di anak kelas 6 maupun kelas 5. Apakah materi yang dipelajari itu sesuai, kemudian sekiranya strategi atau metode pembelajaran yang dilakukan ini sesuai apa enggak, seperti itu. Selanjutnya, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Untuk kapasitas, fasilitas, dan peralatannya, fasilitas di sekolah sudah melengkapi, fasilitas pembelajaran olahraga sudah cukup memadai, termasuk di kelas maupun di halaman sekolah. Kemudian untuk peralatannya di sekolah kami sudah memiliki fasilitas penunjang dan program pembelajaran interaktif yang inovatif, yakni peralatan olahraga, kertas post-it, dan kertas plano. Kemudian untuk kapasitasnya yaitu sumber daya manusia, yang pertama kepala sekolah memiliki kebijakan dalam mendukung program yang saya lakukan. Kemudian yang kedua, guru PJOK memberikan materi pembelajaran baik secara teori maupun praktik. Kemudian yang ketiga yaitu guru wali kelas dan guru bahasa Indonesia yaitu mendampingi program pembelajaran yang saya lakukan dan mengembangkan proses pembelajaran yang berbasis proyek tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu peserta didik sebagai pelaksana program pembelajaran interaktif, seperti itu. Selanjutnya yaitu rencana evaluasi. Untuk penilaian formatifnya selama pembelajaran berlangsung, guru memberikan pernyataan umpan balik. Jadi sebelum melakukan pembelajaran mungkin saya sendiri melakukan pertanyaan pemantik agar siswa tersebut dapat memahami sebelum proses pembelajaran berlangsung. Kemudian di penilaian sumatif yaitu proses pelaksanaan pembelajaran interaktif PJOK. Kemudian yang ketiga penilaian penanaman nilai-nilai Pancasila selama proses pembelajaran gerak, aspek afektif, kognitif, dan psikomotor. Jadi di sini dinilai secara mulai dari pengetahuan, sikap maupun dari aspek geraknya. Kemudian yang keempat yaitu alat pengumpulan penilaian, yaitu penilaian afektif, yaitu penilaian mulai sikap, kemudian kognitif yaitu pengetahuan, dan psikomotor. Nah, ini yang lebih tinggi lagi karena di sini penilaian psikomotor yaitu penilaian gerak yang lebih banyak dilakukan di proses pembelajaran PJOK.
Kemudian yang terakhir yaitu refleksi, yaitu umpan balik peserta didik dan rekan sejawat. Di sini yang dimaksud yaitu umpan balik dengan peserta didik setelah melakukan pelaksanaan pembelajaran, dilakukan evaluasi apakah siswa tersebut sudah memahami pembelajaran yang dilakukan, kemudian apakah dalam penyampaian yang saya lakukan atau guru lakukan sudah memahami dalam proses teori maupun prakteknya. Kemudian di rekan sejawat saya meminta agar dievaluasi setiap pembelajarannya agar bertujuan saya dapat meningkatkan pembelajaran selanjutnya, dan mungkin saya juga bisa mengevaluasi dalam diri saya sendiri seperti itu. Selanjutnya yaitu kemungkinan tantangan. Di sini ada 3. Yang pertama yaitu keterbatasan waktu dan persiapan dan latihan. Kemudian yang kedua penyesuaian jadwal dan keterlibatan semua pihak. Kemudian yang ketiga yaitu menjaga motivasi dalam keterlibatan siswa. Di keterbatasan waktu untuk persiapan dan latihan yaitu membuat rencana secara terperinci. Jadi menyiapkan alatnya, menyiapkan metodenya, menyiapkan strateginya. Kemudian pembagian waktu yang baik untuk setiap aktivitas pembuatan program game interaktif dan pengadaan fasilitas pendukung yang saya sebutkan tadi, yaitu seperti menyiapkan alat-alatnya ya, seperti kertas post-it, kertas plano, serta mungkin untuk misi-misi yang lain mungkin masih ditaruh di tempat yang mana, seperti itu. Termasuk dari keterbatasan waktu. Kemudian yang kedua yaitu penyesuaian jadwal dan keterlibatan semua pihak. Di sini berkomunikasi dengan guru terkait yaitu Bunia dan Bulia sebagai wali kelas 5 dan 6 terhadap program pembelajaran interaktif serta metode dan strategi yang tepat untuk pelaksanaan peserta didik. Kemudian yang ketiga yaitu menjaga motivasi dan keterlibatan siswa, merancang program pembelajaran bervariasi sehingga siswa tidak bosan, dan menjaga agar pembelajaran berjalan kondusif, nyaman dan menyenangkan sehingga peserta didik dapat meningkatkan minat pembelajaran dan kualitas pembelajaran. Oke, terima kasih. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya bisa saya kembalikan ke Bunia selaku wakil kepala sekolah. Ya. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Itu tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Bayin terkait apa yang sudah saya sampaikan di depan pada saat pembukaan tadi, bahwa program-program atau pembaruan-pembaruan yang ada di dalam PKG PJOK ini kami harapkan bisa benar-benar mempunyai impact dan efek kepada pembelajaran anak-anak Pak Bayin, terutama pemahaman anak-anak dan hasil yang terlihat. Jadi dari hasil belajarnya, kemudian proses pembelajarannya yang dilakukan sudah berjalan sesuai prosedur, terus hambatannya apa, nanti bisa dikomunikasikan bersama rekan-rekan sejawat yang lainnya. Boten ngoten nggih? Nah, nggih, namun itu saja. Apakah ada pertanyaan terkait dengan konten yang sudah disampaikan oleh Pak Bayin? Monggo Bapak Ibu Guru. Sampun sudah jelas. Berarti sudah jelas Pak Bayin nggih. Pun kalau gitu saya tutup apa yang tadi sudah saya buka. Harapan yang tadi, semoga Pak Bayin selalu sukses dimanapun berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lali.